Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Putri Syafalia. Dan saya Syafia Aisyah. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah sering mendengar berbagai kasus bencana gempa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari gempa besar yang terjadi di Palu, Lombok, dan yang paling terbaru adalah yang terjadi di Cianjur. Sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia memang sangatlah rentan terhadap gempa bumi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Nah, maka dari itu, pada video kali ini kami akan membahas mengenai banyak hal tentang gempa bumi, mulai dari faktor penyebabnya, lalu dampak apa sih yang dapat ditimbulkan, dan juga berbagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menekan risiko sekecil mungkin. Video ini juga kami susun sebagai tugas dari mata kuliah manajemen bencana yang mana akan menambah wawasan serta kesiapsiagaan kita dalam menangani bencana gempa bumi. Jadi, yuk kita mulai pembahasannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang berada di antara tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya gempa bumi sering terjadi dengan skala yang bervariasi dari yang kecil hingga yang besar, yang memicu tsunami dan kerusakan masif. Lalu, apa saja faktor penyebab gempa bumi di Indonesia dan mengapa bencana ini terus terjadi? Terdapat 3 faktor penyebab gempa bumi di Indonesia. Faktor penyebab yang pertama itu ada pergerakan lempeng tektonik atau yang biasa disebut dengan gempa tektonik. Penyebab utama gempa bumi di Indonesia adalah pergerakan lempeng tektonik. Indonesia terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, daerah dengan aktivitas sismik dan vulkanik tinggi. Tabrakan atau subduksi antar lempeng menimbulkan tekanan yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa. Contoh kasusnya yaitu terdapat di gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang mempunyai 9,1 skala Richter akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Lalu contoh kasus yang kedua itu juga ada di gempa Palu tahun 2018 yang mempunyai 7,4 skala Richter yang dipicu oleh sesar geser yaitu sesar Palu Koro. Faktor penyebab yang kedua yaitu aktivitas vulkanik atau yang biasa disebut dengan gempa vulkanik. Selain tektonik, aktivitas gunung berapi juga memicu gempa. Saat magma bergerak ke permukaan, getaran dapat terjadi di sekitar gunung berapi. Meski biasanya lebih kecil, gempa vulkanik bisa menjadi pertanda letusan besar. Contoh kasusnya yaitu pada erupsi Gunung Krakatau tahun 1883 yang memicu gempa dan tsunami. Faktor penyebab gempa bumi yang terakhir yaitu aktivitas manusia atau yang biasanya disebut dengan gempa antropogenik. Kegiatan manusia seperti pertambangan, pembangunan waduk besar, atau eksploitasi gas juga dapat memicu gempa meski skalanya relatif kecil. Contoh kasusnya yaitu pada gempa di sekitar wilayah pertambangan di Kalimantan. Bencana gempa bumi ini berdampak sangat luas pada beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek kesehatan, dampaknya adalah dapat menyebabkan cedera dan juga kematian. Dengan korban luka berat, patah tulang, trauma kepala, dan kematian sering terjadi akibat bangunan yang roboh atau reruntuhan bangunan. Yang kedua, ada penyakit menular yang biasanya diakibatkan oleh sanitasi buruk seperti diare, ispa, dan juga penyakit kulit lainnya. Lalu pada aspek sosial dapat berdampak pada kehilangannya tempat tinggal, lalu disintegrasi sosial, gangguan pendidikan, dan juga kemiskinan yang bertambah akibat kehilangan kerja karena banyak kantor yang rusak. Gempa bumi bisa datang tanpa peringatan, tetapi kita dapat lebih siap untuk menghadapinya dengan melakukan beberapa langkah mitigasi bencana gempa bumi. Pada saat sebelum gempa terjadi, kalian dapat mengenali daerah rawan gempa di sekitar kalian, lalu cari tahu jalur evakuasi di rumah, sekolah, ataupun di tempat kerja, dan jangan lupa untuk siapkan tas siaga bencana yang isinya dapat berisi air minum, makanan ringan, senter, radio, obat-obatan, dan juga dokumen-dokumen penting. Saat gempa terjadi, kalian harus tetap tenang. Kalau kamu di dalam ruangan, segera berlindung di bawah meja yang kokoh. Yang kedua, hindari dekat kaca, jendela, atau benda yang bisa jatuh. Setelah itu, gunakan jalur evakuasi untuk keluar dan ikuti arahan petugas. Kalau kamu di luar ruangan, jauhi tiang listrik, pohon, atau bangunan tinggi. Dan kalau kamu di dekat pantai, segera menjauh untuk menghindari resiko tsunami. Dan yang terakhir, hati-hati dengan daerah yang rawan longsor. Setelah gempa selesai, bahaya belum tentu berakhir. Tetap waspada terhadap gempa susulan. Dengarkan informasi dan instruksi dari pihak berwenang.
Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali bahwa gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi. Tetapi resikonya dapat diminimalisir dengan kesiapsiagaan dan mitigasi yang tepat. Dengan persiapan, pengetahuan, dan juga kolaborasi yang baik antar sesama institusi, kita dapat mengurangi dampak dari bencana gempa bumi ini dan bangun menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana. Dengan persiapan yang matang, kita juga dapat meminimalkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur. Maka dari itu, Mari bersama membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana.